panggilan saya tuh King Yechans, atau tulisannya tuh KINGYCANS. Ya emang ribet sih, cuman kalian bisa panggil aja Chans atau King, atau ya bagusan Chans sih. Kalau King kan kayak aneh gitu. Dan oh ya, untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat smart contract di network NIR atau di protokol NIR. Untuk lebih detailnya tentang apa itu NIR, protokol, dan apa fitur atau yang ditawarkan mereka di dalam dunia blockchain ini, akan saya sertakan link ke official website mereka di deskripsi. Dan oh iya, dan juga untuk tutorial kali ini saya itu menjalankan atau mempraktekkan tutorial yang disediakan oleh Figment. Figment itu adalah sebuah website atau mungkin perusahaan lah ya, atau proyek yang mempunyai banyak fitur atau produk yang ditawarkan. Ada staking tokens, terus learning juga, dan lain-lain. Dan spesifik yang akan saya bahas di sini yaitu tentang learning with Figment, atau lebih tepatnya di datahub.figment. Kenapa saya pilih Figment? Karena Figment itu sangat-sangat jelas dalam tutorialnya, dan bagi saya yang masih newbie atau masih baru dalam dunia crypto atau blockchain programming, mungkin itu saya bisa mempraktekannya dengan sangat mudah, dan mudah untuk dipahamin juga gitu. Karena saya kemarin sempat beli course tentang building smart contract di Ethereum Network atau Ethereum Foundation, dan itu susah banget buat dipelajarin. Nggak sedetail atau sejelas dan sesimpel yang disampaikan oleh Figment di Datahub ini. Langsung saja, nggak usah pakai lama. Oh ya, untuk link ke Figment nanti akan saya sertakan di deskripsi juga, biar kalian bisa akses dan lihat-lihat, mungkin tertarik dengan produk yang mereka tawarkan. Oke, let's go. Pada browser kita akses ke datahub.figment.io. Terus jika kalian belum daftar, kalian bisa daftar dulu pakai tombol sign up di sini. Lalu isi form yang tersedia, dan pada bagian select your network pilih NIR karena kita mau belajar NIR protokol di sini. Lalu centang dan register. Nah, karena saya sudah punya akun, maka saya tinggal login aja pakai akun saya yang udah saya buat sebelumnya. Dan di sini kita udah berhasil login. Kita lanjut pilih NIR di bagian My Protocol. Nah, di tampilan ini jika kalian baru pertama kali mengakses Datahub atau belum familiar dengan Datahub, kalian bisa klik Start Tour di sini untuk melihat-lihat apa yang ada di Datahub by Figment ini. Nah, di bagian sini kita dapat NIR service yang tersedia dan service URL-nya dan dokumentasinya, dan request limit akses untuk API-nya, dan tutorial pastinya. Oke, kita langsung mulai aja. Atau kalian bisa buka tab Learn di sini, dan di sini tuh banyak banget tutorial yang bisa kalian pelajarin dari network atau protokol-protokol yang disediain oleh Figment. Oke, di tutorial pertama ini kita akan belajar bagaimana terhubung dengan NIR Network atau NIR Node pakai Datahub.
Dan di halaman ini itu memuat full tutorial bagaimana kita bisa terhubung atau terkoneksi dengan network dari NIR menggunakan Data Hub. Dan yang kita butuhkan adalah Node.js versi 12, itu yang direkomendasikan, tapi jangan gunakan versi 15 karena mungkin ada kesalahan katanya di sini. Tapi saya di sini gunakan versi 14 dan kita copy buat memastikan kalau misalnya saya tuh nggak pakai versi 12 ataupun versi 15. Nah, saya udah setup folder khusus untuk kita belajar tutorial network NIR ini, dan saya tinggal masuk aja ke folder yang sudah saya siapin tadi. Lalu kita copy buat ngecek versi berapa yang kita gunakan. Dan saya di sini gunakan versi 14.15.4. Jadi bukan versi 12 maupun versi 15. Buat nyobain apakah bakal berhasil kita pakai versi 14 ini. Dan langsung saja, yang pertama kali kita adalah setup Node.js project ke folder yang udah kita sediain tadi. Tinggal copy aja, tinggal kita copy lalu kita paste di command prompt. Nah, kita dapat output yang sama atau hampir sama di sini. Dan kita dapat package.json-nya yang kita bakal cek pakai VS Code. Package.json, dan ya kita dapat output yang sama sesuai tutorial. Isi dari package.json-nya itu kayak gitulah kurang lebih. Selanjutnya kita perlu menginstal beberapa package yang dibutuhkan, yaitu ada NIR API.js, .env, dan yang lainnya lah. Dan caranya adalah tinggal copy dan paste di command prompt lalu enter. Dan kita tunggu sampai prosesnya tuh selesai. Nah, di sini kita dapat warning. Cuman saya bakal biarin dan bakal kita lihat apakah warning ini berpengaruh ketika kita ngerjain atau belajar tutorial satu ini. Lalu kita buka di VS Code, kita bakal dapat package.json file yang isinya tuh bertambah. Dan kita dapat juga package log.json dan node modules tentunya. Dan selanjutnya kita perlu untuk mengkonfigurasi environment. Oke. Jadi di sini kita perlu membuat .env file, dan jika kalian tidak menggunakan Git, kalian bisa ignore atau kalian tidak pedulikan tentang bikin .git, ignore-nya. Dan isi dari .env file kurang lebih tuh kayak gini. Oke, jadi kita langsung aja kita bikin .env file. Bukan di sini, harusnya di luar sini. Kita bikin .env, lalu kita copy dan kita paste di sini. Dan kita di sini perlu untuk mengubah APK-nya. Bagaimana kita dapat APK-nya? Yaitu di sini. Nah, karena kita pakai testnet, maka kita buka dokumentasi testnetnya. Nah, di sini kita dapat APK-nya. Kita bisa copy aja dan kita paste di .env file kita. Terus kita save. Di sini saya mau coba buat terhubung dulu buat ngecek apakah kita tuh
benar-benar bisa akses atau enggak menggunakan APK kita. Oke, kita dapat 0, jawaban 0. Bagaimana kalau kita coba buat acak dari APK-nya? Oke, dan kita dapat invalid authentication credential. Berarti kita benar-benar bisa pakai APK-nya. Dan kita balik kembali ke halaman tutorial nomor 1, dan di sini tutorial yang kita udah kerjain tadi atau udah kita coba tadi. Dan selanjutnya kita akan berinteraksi dengan Nearnode, atau kita akan terhubung dengan Nearnode. Kita perlu bikin file dengan nama connect.js yang isinya kita copy aja, isinya ini. Kita bikin file baru dengan nama connect.js, lalu kita paste, lalu kita save. Dan oke, ini adalah breakdown dari kode-kode yang full di atas. Kode ini kita membutuhkan Near API.js, dan dalam kode main ini atau function main ini kita mengkonfigurasi klien dan ngambil status dari network. Lalu coba kita run, copy dan paste di command prompt. Kita paste di sini, enter. Oke, kita dapat status dari network Near. Ada network ID, not URL, wallet URL, helper URL, dan lain-lain. Ada latest block juga, latest block hack, root. Oke, kita dapat output yang sangat mirip atau mirip dengan yang ada di tutorial. Dan di titik ini kita sudah berhasil terhubung dengan Nearnode. Jadi kita tinggal perlu verify di sini. Oke, berarti kita sudah sukses terhubung dan sistem telah memverifikasi bahwa kita tuh telah benar-benar terhubung gitu. So, sampai di sini dulu video pertama atau part 1 kita, yaitu tentang bagaimana terhubung dengan Near Network atau jaringan atau protokol melalui data hub atau menggunakan data hub. Dan di tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa creating account atau membuat akun di jaringan mereka, dan tentunya masih menggunakan data hub juga, karena ya sesuai yang udah saya bilang tadi di awal bahwa learning atau belajar dengan Figment itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat jelas. So, see you next video. Oh ya, untuk kritik dan saran kalian bisa sampaikan langsung melalui kolom komentar. Nanti bakal saya baca-baca dan sebisa mungkin saya akan bakal perbaiki untuk next videonya. Dan juga di Figment Learn ini atau di Data Hub Figment ini, kalian itu nggak cuman bisa dapat ilmu setelah mempelajari tutorial yang mereka sediakan, tapi kalian juga bisa dapat prize atau hadiah jika kalian telah menyelesaikan tutorial yang mereka sediakan. Bahkan waktu saya mengerjakan tutorial ini sampai selesai, saya mendapatkan sekitar 4 or 5 NIR. Itu untuk satu NIR-nya dalam kursnya itu $2. Jadi 2 dikali 4 lah, sekitaran 8. Seru kan? Jadi nggak cuman belajar dapat ilmu, kalian juga bisa dapat
price dari mereka. So kenapa nggak langsung cobain? Jadi langsung aja kalian bisa join melalui link yang pasti saya sediain di bawah, dan selesain semua tutorial, selesain dan pahamin, karena kita juga butuh ilmunya. So thank you for watching and goodbye.